Jadi makanya nggak ada kendaraan yang lalu lalang di Jalan Margomulyo. Kalau orang taunya sih Jalan Malioboro ya, dari ujung utara sampai ujung. Biasanya buat spot foto ya. Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan. Apakah betul? Selatan itu masuk ke Keraton Yogyakarta atau alun-alun lor ya, alun-alun utara. Kemudian kalau ke sana itu ke arah timur, sebelah sana ada gedung Bank Indonesia ya teman-teman ya. Ini masuk di Jalan Panembahan Senopati namanya. Itu ke arah timur, yang ke sana arah barat. Nah, seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel The Daily Trip. Kita sekarang lagi jalan-jalan di Malioboro. Sekarang hari ke-15 bulan puasa ya. Nah, kita mau jalan-jalan di sepanjang Malioboro. Ini suasana update terbaru dari Malioboro menjelang persiapan menjelang libur lebaran di 1445 Hijriah ya, tahun 2024 nih. Oke, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe channel The Daily Trip, like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, kita lanjut, kita coba untuk jalan-jalan di sepanjang Malioboro ini ya. Suasananya kita lihat seperti apa. Nah, ini teman-teman suasana dari Malioboro. Sekali lagi ini hari ke-15 bulan puasa di bulan Maret 2024. Lumayan rame. Tuh ada yang nyewain skuter segala ya di sepanjang Malioboro. Banyak sih, tadi yang deket Tugu sana juga banyak sekali nyewain skuter ya. Dan di sini tampak di pedestrian Malioboro itu sekarang sudah nggak ada pedagang kaki lima ya, karena pedagang kaki limanya sudah terpusatkan di teras Malioboro 1 dan 2. Oke, ramai banget ya. Di sini juga ada musik jalanan teman-teman. Seniman, musisi. Wah, ini jadi ada di menghibur para pengunjung Malioboro yang lagi jalan-jalan. Kiri ini adalah kantor Kepatian atau kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, ini suasananya seperti ini. Sekarang waktu itu menunjukkan pukul 8 malam. Nah, itu ada yang asik main skuter ya, ada yang santai juga duduk-duduk. Terima kasih juga untuk penonton setia dari The Daily Trip yang sudah mensupport terus, mendukung adanya channel The Daily Trip ini ya.
Tuh ada tukang pijit segala. Komplit di sini ya. Ini kita sekarang masuk di Jalan Margomulyo. Oh iya, ini sekarang jam 8 itu tadi ya, dari jam 7 malam sampai nanti jam 9 itu Malioboro ditutup dari kendaraan bermotor. Tapi di ruas-ruas jalan tertentu ya ditutupnya. Nah, kalau sini ditutup full ya. Jadi makanya nggak ada kendaraan yang lalu lalang di Jalan Margomulyo. Kalau orang taunya sih Jalan Malioboro ya, dari ujung utara sampai ujung selatan. Nah, ini toko-tokonya jadi kelihatan ya dari sini ya, karena memang pedagang kaki lima sudah dijadikan satu di teras Malioboro 1 yang ada di utara dan teras Malioboro 2 yang ada di selatan. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Besok yang mau liburan lebaran jangan lupa, oh udah wajib ya kalau ke Malioboro ya. Ya, update terbarunya seperti ini sekarang. Rame banget ya teman-teman ya. Jadi sepanjang pedestrian Malioboro ini itu sudah diperbanyak untuk bench-benchnya ya. Jadi untuk duduk santai, kemudian pedestriannya juga diperlebar ya kan. Terus kemudian ini ada garis putus-putus timbul ini ya. Jadi ini untuk penyandang tunanetra. Nah, jadi di garis bantu ya untuk berjalan-jalan di pedestrian Malioboro. Ini jalan apa nih? Iya. Jadi di Malioboro ini selain diperbanyak untuk bench-benchnya dan diperlebar pedestriannya juga ini teman-teman. Jadi kawasan sepanjang pedestrian Malioboro itu tidak boleh merokok ya. Dan seperti yang saya lihat itu sejauh ini memang tidak ada tempat merokok ya di sini ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin merokok itu bisa di seperti kafe yang ada di sepanjang Malioboro, itu bisa di lantai 2-nya. Kemudian atau di resto-resto yang ada di Malioboro ya, ada di lantai 2 juga. Itu teman-teman. Jadi sama sekali sepanjang Malioboro tuh nggak boleh merokok sekarang. Oke, kita ini sudah sampai, hampir sampai di Pasar Beringharjo teman-teman. Nah itu ya, sebelah kiri itu Pasar Beringharjo. Ini Pasar Beringharjo yang paling utara. Nanti depannya agak maju lagi ya untuk yang depan persis. Jadi ini rencana The Daily Trip mau jalan di sepanjang Malioboro. Dari tadi kita start awal tadi dari depan Malioboro Mall, sekarang Plaza Malioboro ya. Dari depan Plaza Malioboro mau menuju ke sekarang menuju ke arah selatan. Nanti kita akan berbalik, tapi kita pindah ke sisi yang timur ya. Sekarang saya ada di sisi barat, sisi sebelah barat dari Malioboro, pedestrian Malioboro. Nah ini untuk teras Malioboro. Nah ini dia. Teras Malioboro ini sebelah kanan. Aku kebalik ya kayaknya ya. Yang teras Malioboro 1 itu yang di sini. Teras Malioboro 1 itu yang di sini. Teras Malioboro yang 2 yang ada di sebelah utara ya. Nah, ini coba kita mau lihat ke dalam. Jadi di teras Malioboro 1 ini ada tulisan yang ikonik ya. Nanti
kita lihat deh. Yang The Daily Trip juga pernah pakai ya. Nah, ini juga buat spot foto nih tulisan tersebut. Nah, ini ya untuk bangunan dari teras Malioboro 1 ya teman-teman. Jadi semua pedagang-pedagang kaki lima yang ada di pedestrian itu dipindahkan ke sini. Nah, itu dia tulisannya. Tulisan yang ikonik biasanya buat spot foto ya. Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan. Apakah betul? sepanjang saya mengenal Jogja dan tinggal di Jogja sudah hampir 25 tahun. Itu bener banget ya. Jadi selalu ngangenin deh Jogja itu. Soalnya saya pernah tinggal di Jakarta hampir 6 tahun di Jakarta ya. Rasanya pengen pulang terus ke Jogja. Nah, ini juga ada kata-kata juga di sini. Kata-kata bijak bagi setiap orang yang pernah tinggal di Jogja. Setiap sudut kota di Jogja itu romantis. Wih, apakah betul? Coba teman-teman yang lihat video ini bisa komentar di kolom komentar ya. Nah, ini tadi ya teras Malioboro 1 ya. Maaf saya kebalik. Ternyata teras Malioboro 1 itu ada yang di selatan dan teras Malioboro itu yang dua itu ada di utara. Nah, ini kebetulan di teras Malioboro 1 ada smoking area. Nah, karena di sepanjang Malioboro itu tadi ya no smoking. Artinya tidak boleh merokok di sepanjang pedestrian Malioboro. Jadi kalau ada yang merokok ketahuan itu akan diperingatkan oleh pihak keamanan yang ada di sepanjang pedestrian Malioboro ya. Oke, kita jalan lagi. Kita udah hampir sampai ujung ya. Artinya udah hampir sampai titik 0 km. Untuk Pasar Beringharjonya ini teman-teman. Nah, ini dia. Ntar kita balik di sisi sebelah timur ya. Nanti kita tunjukin deh. Terus ini apalah? Oh, Hamzah Batik. Hamzah Batik juga di pelatarannya ini ya, ngadain live musik nih, tapi pakai angklung. Rame banget ya pada nongkrong. Weh, asik banget nih kalau nongkrong di Malioboro. Nggak kerasa waktu tiba-tiba udah tengah malam aja ya. Apalagi sambil ngobrol, sambil sendiri juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Soalnya memang nongkrong di sepanjang pedestrian Malioboro nih nggak terasa itu tadi teman-teman. Nggak terasa tiba-tiba wis isu. Nah, ini kita sampai ini di Gedung Agung. Nah, depan Gedung Agung ya teman-teman ya. Kita mau lewat sini. Ini Gedung Agung, itu Istana Kepresidenan Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta. Semoga kelihatan ya, soalnya ini penerangannya minim banget nih. Nah, sekarang Museum Benteng Vredenburg ada renovasi nih ya kayaknya ya. Ini Indonesian Heritage Agency. Oh iya, ditutup sama ini ya papan karena akan direnovasi. Gak tahu nih selesainya kapan. Apakah dipersiapkan untuk menjelang libur Lebaran? Nih ya, ditutup. Nah, ini teman-teman untuk Istana Kepresidenan yang ada di Yogyakarta atau Gedung Agung namanya. Nah, ini ya. Oke, kita akan masuk sini. Kita mau menuju ke titik 0 km. Kita mau lihat situasinya seperti apa. Biasanya banyak orang foto ya, untuk mengabadikan kalau mereka sudah sampai di Jogja dengan foto di
persimpangan titik 0 km, karena memang persimpangan titik 0 km nih spot fotonya ada gedung-gedung cagar budaya ya, artinya termasuk gedung-gedung kota lama, kota tua. Nah, apalagi persimpangannya rame ya. Jadi bisa menjadi spot foto yang ada di titik 0 km. Nah itu biasanya rame banget, tapi ini mendingan lah. Karena memang belum termasuk long weekend ya. Coba ntar kalau udah libur lebaran tuh, ramenya minta ampun. Biasanya lebaran itu Jogja macet, karena memang dari luar kota pada pulang kampung ya, atau mungkin juga yang ingin berlibur ke Jogja, jadi macetnya pindah ke sini, dari Jakarta pindah ke sini. Nah kan bener kan, banyak sekali orang nongkrong tuh, enak banget kan nongkrong kan, nggak terasa loh itu ya kan, sampai malam. Terus kemudian juga untuk spot foto. Nah untuk spot foto di sini banyak banget spot-spot fotonya ya, dari sudut manapun bisa. Nah ini titik 0 km teman-teman. Jadi kalau ke sana itu ke arah selatan, itu masuk ke Keraton Yogyakarta atau alun-alun lor ya, alun-alun utara. Kemudian kalau ke sana itu ke arah timur. Ke arah timur itu ke perempatan Gondomanan. Di video The Daily Trip ada ya motoran ya, yang lewatin perempatan Gondomanan, ke jembatan Sayidan juga. Nah itu ke timur ya. Terus kemudian ini jalan keluar dari Malioboro ya. Nah itu Perboden ya, karena memang nggak boleh dari selatan ke utara, nggak boleh. Jadi hanya boleh dari utara ke selatan. Oke, terus kemudian di sebelah sini itu adalah arah barat. Arah barat tuh ke PKU Muhammadiyah, kemudian ke tempat khusus parkir Ngabean ya, itu ada di sebelah barat sana ya, ke arah Jalan Wates sana ya. Nah kemudian ini gedung cagar budaya BNI 46 teman-teman, seperti ini. Jadi untuk di sini juga bukan pernah, tapi diadakan setahun sekali ya, rutin ya. Itu jadi kayak videotron. Jadi tembok-tembok dari gedung BNI ini disorot sama proyektor ya, jadi ada gambar videonya. Di video The Daily Trip ada juga tuh. Nah terus kemudian itu adalah gedung cagar budaya kantor pos besar Indonesia yang ada di Yogyakarta. Oke, ini ya situasinya untuk di titik 0 km. Kita coba mau ke sana ya, karena kita mau balik ke arah utara, tapi kita berjalan di sisi sebelah timur. Kita mau nyebrang lewat zebra cross. Nah ini ya, kita akan menyeberang lewat zebra cross yang ada di sini. Iya, kita mau nyebrang. Oke. Nah, kita mau ada di sisi sebelah sini ya. Sisi sebelah timur dari pedestrian Malioboro. Sini lebih ramai ya teman-teman ya. Oke, ramai banget karena memang mungkin spot fotonya bagus dari sini kali ya. Karena ramai banget di sini. Oh, ramai banget ya. Nah, ini. Jadi itu jadi berderet-deret ya ke gedung cagar budayanya. Ini kantor pos besar Indonesia, kemudian yang sebelah sana ada gedung Bank Indonesia ya teman-teman ya. Ini masuk di Jalan Panembahan Senopati namanya. Itu ke arah timur, yang ke sana arah barat. Nah, seperti ini ya situasinya teman-teman di titik 0 km yang ada di sisi sebelah timur Jalan Malioboro. Oke, kita kembali ke arah utara. Kita mau jalan-jalan lagi di pedestrian Malioboro yang sisi sebelah timur jalan. Nah, ini juga spot foto juga nih. Tulisan nih, Jogja Kota Batik Dunia.
Nah ini. Oke, kita sekarang mau balik menuju ke utara. Pada ini ya. Ini pohon apa nih? Crescent ya. Oke. Jadi untuk pedestrian Malioboro sekali lagi sudah banyak sekali bench-bench ya, atau tempat duduk untuk bersantai, duduk bersantai, kemudian bisa untuk melepas lelah, kan sepanjang Malioboro capek jalan, kita bisa istirahat dulu di bench-bench yang sudah disediakan. Banyak banget. Nah ini teman-teman, untuk Museum Beteng Vredenburg tuh revitalisasi ya, renovasi ya, revitalisasi fasad dan kawasan. Jadi mungkin hanya luarnya aja ya, hanya bagian depannya aja yang akan direvitalisasi. Semoga aja bisa selesai sebelum libur lebaran ya, jadi bisa dibuka lagi untuk libur lebaran nanti. Nah, oke, wah ini lumayan gelap. Kita coba lewat sini aja ya, yang agak terang. Semoga gambarnya kelihatan di video, karena memang penerangannya sangat minim. Nah itu tadi Gedung Agung. Oke, nah itu dalamnya seperti itu. Jadi lagi ada revitalisasi ya. Oke, kita masuk lagi. Ini kalau teman-teman yang nonton video ini sudah durasi yang kesekian dari video ini. Kalau mungkin melihat secara detail, saya ngos-ngosan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, untuk teman-teman semua dari The Daily Trip, kita sajikan untuk update terbaru suasana Malioboro ya, di hari ke-15 di bulan puasa, untuk referensi dan update tentunya menjelang persiapan menjelang libur lebaran 1445 Hijriah di tahun 2024 ini teman-teman. Nah ini ada pasar sore Malioboro. Pasar sore Malioboro ini bukanya sore tok nih, karena memang kalau dari pagi sampai siang itu untuk parkir sepeda motor. Nah ini masih pasar sore. Ini ada di sebelah selatan dari pasar Beringharjo. Ada yang jual sate. Nah itu jual sate sepanjang jalan. Jadi sepanjang jalan Malioboro nggak usah khawatir ya, haus, lapar. Banyak sekali orang jualan di sini. Ya jelas lah, banyak sekali orang jualan ya. Nah ini di depan kita ini adalah pasar Beringharjo yang paling selatan ya. Kemudian ini kalau ke kanan itu masuk ke Jalan Pabringan, itu nanti tembusnya ke Jalan Mayor Suryotomo ya, sana teman-teman. Nah ini Jalan Pabringan itu ke kanan tadi ya. Oke, kita lanjut. Kita mau lewat sini aja. Nah itu teman-teman, pasar Beringharjo. Di malam hari tutup, dalamnya sepertinya ya, udah tutup ya. Nah ini luarnya seperti ini. Coba kita geser untuk melihat pasar Beringharjo. Nah itu teman-teman, kan dalamnya udah tutup. Jadi yang dalam udah tutup ya. Nah ini situasinya malam hari seperti ini. Oke, kita lanjut. Sebagian sih ada yang buka masih ya, apalagi yang di depan-depan sini, karena memang
banyak sekali wisatawan yang masih jalan-jalan di pedestrian Malioboro ya di malam hari ini. Jadi mungkin tidak menyia-nyiakan kesempatan, jadi tetap buka teman-teman yang bagian depan ya, tapi juga ada sebagian yang sudah tutup. Oke, kita lanjut lagi. Sekali lagi kita sekarang berada di sisi sebelah timur dari pedestrian Malioboro, dan kita sekarang berjalan menuju ke arah utara. Oke. Ini ada lesehan terang bulan. Nah, seperti ini ya situasinya teman-teman. Kita mau lihat lewat sini. Nah, ini ya, karena masih ditutup untuk kendaraan bermotornya, jadi di sepanjang jalan Malioboro ini masih sepi. Sebenarnya di tempat-tempat tertentu ya. Oh, ternyata udah dibuka. Tadi ini ditutup ya teman-teman ya. Sekarang udah dibuka ternyata. Tapi masih sedikit ya yang lewat sini, karena memang baru aja dibuka mungkin ya. Oke. Kita masih berjalan, kita lanjut. Kemudian di sebelah kanan ini, nah ini teman-teman, di sebelah kanan ini adalah Jalan Ketandan. Nah ini ya, ada gapura Pecinan, kampung Pecinan ya. Jadi di Jalan Ketandan ini, untuk acara rutin setiap tahun itu diadakan acara Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ya. Tapi di tahun ini, di video The Daily Trip sebelumnya itu, untuk di tahun ini itu diadakan di Bintaran, karena memang hanya perayaan sederhana ya kan, di Kampung Bintaran, karena bertepatan dengan pemilu ya teman-teman ya. Jadi diadakan di sana. Tapi untuk tahun depan akan diadakan kembali di Ketandan, karena memang ciri khasnya itu memang diadakan di Ketandan ya teman-teman ya. Itu biasanya pesta kuliner ya. Oke, kita masih berjalan di pedestrian Malioboro sisi sebelah timur. Kita mengarah ke arah utara. Ya, sepanjang jalan Malioboro sekali lagi itu tidak boleh merokok. Jadi kalau teman-teman semua yang mau merokok itu ada tempatnya, itu di kafe-kafe yang ada di sepanjang Malioboro ya. Karena memang tempat khusus yang bukan resto atau kafe itu nggak ada di sini. Jadi harus ke kafe yang ada di sepanjang Malioboro ini. Tapi saya pikir nggak masalah ya. Saya juga perokok. Cuman kita benar-benar harus menghormati, ya kan? Menghormati orang-orang yang ada di gitu ya. Tahu ya kalau sedang ada kamera, jadi saling menyapa teman-teman. Jadi apa namanya? Semuanya merasa nyaman ya teman-teman ya. Jadi yang tidak merokok itu bisa menikmati Malioboro itu dengan nyaman. Nah, itu kalau ke kanan itu ke Jalan Suryatmajan. Ya kan? Jalan Suryatmajan. Kemudian kalau ke kiri sana itu ke Jalan Pakjeksan. Nah, itu teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut. Kita lanjut jalan-jalan kita di pedestrian Malioboro. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai detik ini.
Dan kita berharap tonton terus video ini sampai habis untuk update terbaru dari pedestrian Malioboro, persiapan menjelang libur lebaran di 1445 Hijriah atau tahun 2024. Nah, ini teman-teman. Ini untuk kantor Kepatian, teman-teman. Nah, ini ya. Ini kantor Kepatian adalah kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sebelah timur juga ada yang nyewain skuter ya. Nah, ini nyewain skuter. Oke, jadi teman-teman yang capek jalan bisa nyewa skuter. Dan jangan lupa ya, nyewa skuternya di mana, nanti ngembalinya di situ lagi teman-teman. Karena memang sepanjang Malioboro tuh banyak sekali yang nyewain skuter ya. Nah, itu tadi ya. Musisi jalanan. Oh, sekarang yang nyanyi wisatawan tuh kayaknya pada pengen nyanyi, ngisi nyanyi. Seru ya. Oke. Kemudian di sebelah kanan nih ada Government Tourist Information Center. Jadi pusat informasi turis ya. Jadi kalau nyasar atau mungkin teman-teman ingin tahu letak posisi di yang ingin teman-teman kunjungi, bisa tanya di situ ya. Kalau ternyata di Google Map nggak ada, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Di Google Map sekarang pasti ada ya. Nah, ini adalah Hotel Mutiara. Ini hotel udah lama banget. Hotel Mutiara udah lama banget, dan ini sudah dilakukan renovasi ya. Kayaknya nih persiapan buat libur lebaran udah buka deh kayaknya. Karena tadinya ditutup dan sekarang udah dibuka. Papannya ya, tadinya ditutup. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada apa ini? Oh, toko Ria Busana. Dulu di sini itu jual lumpia ya, lumpia basah. Terkenal banget. Mungkin teman-teman yang pernah tinggal di Jogja tahu ya. Di situ ada jual lumpia basah. Oke, kita masih lanjut di pedestrian Malioboro, sisi sebelah timur mengarah sekarang ke arah utara. Masih rame ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ya sekali lagi ini Plaza Malioboro. Sekarang sudah berganti nama menjadi Plaza Malioboro ya. Tadinya Mall Malioboro atau Malioboro Mall. Oke, kita sekarang berada di Jalan Perwakilan nih teman-teman. Nah, ini ya, sebelah kanan ini adalah Jalan Perwakilan. Dan sekarang juga dibuat tempat khusus parkir untuk roda 2 ya, kendaraan roda 2. Ini namanya bukan tempat khusus parkir ya, tapi ini namanya tempat tepi jalan umum, tempat parkir tepi jalan umum. Oke, dan kemudian sebelah kanan ini ada kantor DPRD daerah tingkat 1 atau DPRD provinsi ya sekarang namanya ya. Kantor DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, kita masih lanjut untuk mengarah ke utara di pedestrian Malioboro yang ada di sisi sebelah timur jalan ya. Nah, kemudian di sebelah kiri itu kondisinya seperti itu teman-teman, situasinya
Nah, di sini nih ada pijat refleksi, banyak banget ya yang menawarkan jasa pijat refleksi. Jadi sambil duduk santai, sambil dipijat, sambil menikmati suasana Malioboro. Waduh, sadu banget ya. Apalagi di sampingnya ada teh jahe. Waduh, nikmat. Kalau enggak susu jahe atau mungkin jeruk jahe, wah nikmat banget pokoknya. Jadi betul tadi ya tulisan yang ada di teras Malioboro 1 ya. Jogja itu terbuat dari pulang, angkringan, dan rindu. Oke, kita masih lanjut. Nah, ini Jalan Sosrowijayan ya teman-teman ya. Nah, salah satu dari tempat banyak sekali penginapan di dekat Malioboro itu salah satunya di Sosrowijayan ini juga. Nah, di video The Daily Trip juga ada ya, untuk kita jalan-jalan di sepanjang Jalan Sosrowijayan, masuk ke sana untuk melihat hotel apa aja atau mungkin tempat penginapan apa aja yang ada di dalam sana. Oke. Kemudian di sebelah kanan ini adalah teras Malioboro 2 teman-teman. Nah, teras Malioboro 2. Oh, masih buka ya teras Malioboro 2. Karena memang ini adalah pedagang kaki lima yang tadinya di pedestrian Malioboro ya. Jadi biasanya memang buka sampai malam kan. Nah, makanya masih buka. Terus kemudian di paling belakang itu adalah tempat kuliner. Jadi banyak sekali pusat kuliner yang ada di teras Malioboro 2 nih ya, yang sisi sebelah paling timur. Karena ini sekarang sisi sebelah barat nih, teras Malioboro yang bagian depan nih. Oke teman-teman. Nah ini ya, untuk membuktikan bahwa kita ada di Malioboro. Oke. Ono Plangi Malioboro. Jadi teman-teman harus menyempatkan foto di plang jalan Malioboro itu tadi ya, nama jalan Malioboro, supaya untuk membuktikan kalau memang benar-benar di Malioboro, ya kan, bukan hanya tulisan aja. Oke. Kemudian ini kita sudah hampir sampai di pedestrian Malioboro yang paling utara teman-teman, yang dekat dengan stasiun Tugu atau sekarang namanya stasiun Yogyakarta. Kemudian ini di sebelah kanan ini lagi ada renovasi, ya kan? Lagi ada renovasi hotel, tadinya Hotel Garuda ya. Nggak tahu nih nantinya akan berubah nama atau masih sama ya. Oke, kita hampir sampai di pedestrian Malioboro yang paling utara teman-teman. Nah di sini juga ada berjejer ya, Andong atau Delman atau Dokar. Nah itu teman-teman, itu ngantri untuk dinaikin. Mungkin ini nunggu yang ini ya, para wisatawan yang dari sisi paling utara ini ya, atau enggak yang baru turun dari kereta api, ya kan, ingin ke arah Malioboro, mungkin capek jadi bisa naik Andong atau mungkin becak ya. Tapi becak hanya ada beberapa. Oh, ada banyak juga di sana. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di pedestrian Malioboro yang paling utara ya. Itu kalau ke sana kita lompat rel kereta api, itu masuk ke Jalan Margo Utomo ya. Sebelah sana. Itu arah utara, kemudian arah timur, kemudian arah barat. Nah, itu ya. Itu di sebelah sana ada, nah itu teman-teman, itu sebelah sana ada tempat khusus parkir Abu Bakar Ali. Oh ternyata jalannya masih ditutup teman-teman. Nah itu ya, masih ada barikade penutupan jalan ya. Nah oke, itu dari arah timur mau ke barat, jadi nggak boleh masuk sini. Biasanya kendaraan masuk sini ya untuk masuk ke Malioboro, tapi masih ditutup dan hanya boleh lewat Trans Jogja nih. Trans Jogja boleh masuk. Oke. Kemudian di sebelah sana, bentar bisnya biar lewat dulu. Nah sebelah sana itu ada Loko Cafe, karena memang di dekatnya itu ada stasiun Tugu Yogyakarta ya, jadi namanya Loko Cafe.
kalau jalan ke barat itu terus teman-teman, itu masuk ke Jalan Pasar Kembang. Coba kita lihat sana ya. Kita mau lihat sana. Nah, ini budaknya nih. Bekerja keras ya, Buddha ya. Bekerja keras. Oke, kita mau lewat ini. Iya. Nah ini teman-teman jalannya ya. Nah itu sebelah sana itu ya, tempat khusus parkir Abu Bakar Ali itu sebelah sana. Ini dari arah timur ke arah barat. Nah kita mau lihat nih, tapi kita nggak masuk sana ya. Kita hanya sampai sini. Kita mau nunjukin ini Jalan Pasar Kembang nih. Nah ini teman-teman, Jalan Pasar Kembang ya. Jalan ke Pasar Kembang ke arah barat sana. Di sana juga banyak sekali tempat penginapan. Jadi teman-teman juga yang ingin menginap di dekat Malioboro bisa di Jalan Pasar Kembang juga. Oke, kita mau balik ke arah selatan lagi teman-teman. Kita tadi mau ke titik awal ya ini nanti ya, dari depan Pasar Malioboro tadi. Oke, sekarang kita kembali lagi berada di sisi sebelah barat dari Jalan Malioboro menuju ke arah selatan. Kita mau berakhir di depan Plaza Malioboro lagi. Nah ini seperti ini situasinya teman-teman, kondisi di pedestrian Malioboro update terbaru di 2024 hari ke-15 puasa ya. Ini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, persiapan menjelang libur lebaran. Jadi teman-teman yang ingin pulang kampung mengetahui update terbaru dari pedestrian Malioboro seperti ini ya. Kemudian yang ingin berlibur juga, nggak pulang kampung tapi berlibur lebaran di Jogja, nah seperti ini update-nya teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang menjadi penonton setia dari The Daily Trip. Semoga berkah selalu dan sukses, dan tentunya yang paling utama adalah sehat ya teman-teman ya, karena itu yang paling utama ya, harus selalu sehat. Dan jangan lupa untuk like dari video ini, atau juga tonton terus video dari The Daily Trip berikutnya ya teman-teman ya. Jangan lupa juga bisa meninggalkan jejak di kolom komentar untuk teman-teman setia dari The Daily Trip, atau juga buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu, sukses dan berkah selalu. Oke, kita lanjut. Di sini ada nih juga pijat dan urut, pijat urut dan refleksi seperti ini teman-teman. Kemudian ini juga di sini ada jual bakpia patok juga di sini. Ramai banget ya. Ini andonge do ngantri meneh. Ini pada duduk santai di depan Indomaret. Tuh ada pijit Malioboro, pijit capek, pijit refleksi, pijit kesleo. Jadi teman-teman yang alangan nih lagi jalan-jalan tiba-tiba kesleo, bisa ini di sini ada pijat urut nih. Oke, kita lanjut. Nah ini becak juga nih. Sekarang becaknya modelnya udah pakai motor semua ya. Jadi bentor, becak motor. Nah ini Jalan Sosrowijayan tadi teman-teman. Nah itu Jalan Sosrowijayan ya, seperti itu. Terus kemudian kita masih lanjut ke arah selatan dari pedestrian Malioboro. Kita sekarang berada di sebelah barat dari pedestrian Malioboro. Nah ini teman-teman, ada batik Citra, kemudian batik Raditya. Oh, banyak banget ya. Jadi sekarang itu tadi toko-toko yang ada di pinggir
pedestrian Malioboro itu sudah semua kebuka ya, karena sudah tidak ada pedagang kaki lima yang ada di pedestrian Malioboro. Semua sudah dijadikan satu di teras Malioboro 2 yang ada di utara, kemudian teras Malioboro 1 yang ada di selatan. Ini ada Malio Gelato, itu dodol es krim ini. Nah itu mungkin di atas bisa ini ya, smoking area di sana. Itu teman-teman. Ya sebenarnya masih ada 1-2 sih yang masih merokok ya. Oke teman-teman, kita udah hampir sampai di Plaza Malioboro. Nah, oke teman-teman, mungkin itu video dari The Daily Trip kali ini, jalan-jalan update terbaru di 2024 hari ke-15 puasa 1445 Hijriah. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe channel The Daily Trip, like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, tonton terus video dari The Daily Trip berikutnya, dan pokoknya sehat selalu, sukses, dan tentunya persiapan untuk menjelang libur lebaran harus dipersiapkan sebaik-baiknya ya, karena itu hal yang paling menggembirakan. Oke teman-teman, terima kasih ya sekali lagi buat teman-teman semua. Yap, The Daily Trip pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.